Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga selalu sehat, ceria, dan semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran yang ke-6. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita kenal tujuan pembelajaran. Ada 11 tujuan pembelajaran kali ini, yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan akibat apabila hidup tidak bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mensimulasikan pengalaman tentang melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar. Yang keempat, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan pedoman pada isi teks yang telah dibaca dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan yang secara tepat. 6. Siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. 7. Siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan ejaan yang tepat. 8. Siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 9. Siswa dapat menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang dengan benar. 11. Siswa dapat mengelompokkan benda di sekitar yang termasuk bangun ruang dengan benar. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, mari kita beralih ke materi inti. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar ketika Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Mengapa demikian? Kira-kira sikap apa yang mereka tunjukkan? Jadi, mereka bisa bermain bersama dengan rukun karena adanya sikap tenggang rasa dan toleransi. Mereka tidak saling membeda-bedakan teman meski memiliki perbedaan. Dengan demikian akan terbentuk suatu persatuan. Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Apa pula akibat yang kamu peroleh jika tidak bersatu ketika bermain? Coba tuliskan di buku pekerjaan masing-masing ya. Nah, selanjutnya setelah bermain kelereng dan bermain tali, tangan mereka menjadi kotor. Tangan harus dicuci setelah bermain.
Menjaga kesehatan sangatlah penting. Untuk itulah ayah Penny memberikan nasihat. Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons. Lalu Penny menjawab, "Iya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih." Nah, sekarang saatnya untuk membaca. Ayo kita membaca bersama. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan, dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Setelah membaca bersama-sama, coba tuliskan di buku pekerjaan kalian inti atau isi dari cerita di atas ya. Nah, mari kita amati gambar berikut ini. Coba tuliskan juga di buku pekerjaan kalian inti atau isi dari gambar tersebut ya. Perhatikan gambar berikut. Saat mencuci, tangan kita menggunakan sabun dan spons. Sabun dan spons berbentuk balok. Balok adalah salah satu bangun ruang. Selain itu, ada banyak bangun ruang di sekitar kita. Tahukah kamu bentuk bangun-bangun ruang yang lain? Coba amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Apakah ada benda dengan bentuk bangun ruang yang lain? Coba sebutkan benda itu dan bentuk ruangnya seperti benda sabun yang memiliki bentuk bangun ruang balok. Masih ingatkah kamu tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Sisi adalah bangun datar yang merupakan batas dari bangun ruang. Gambar sebelah kiri adalah bangun ruang prisma yang memiliki sisi atas, sisi alas, dan sisi tegak. Sisi alas dan sisi atas ditunjukkan dengan bangun datar segitiga. Dan sisi tegak ditunjukkan dengan bangun datar persegi panjang. Kemudian, rusuk adalah perpotongan dua sisi. Gambar di sebelah kanan adalah bangun ruang limas dengan rusuk AB, BC, AC, AT, BT, dan CT yang merupakan perpotongan dua sisi. Kemudian, titik sudut adalah perpotongan tiga rusuk. Pada bangun ruang limas terdapat titik sudut A, B, C, dan T yang merupakan perpotongan tiga rusuk. Nah, setelah mengingat rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang, hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang berikut. 1 adalah prisma segitiga, yang kedua prisma segi 5, yang ketiga 5 segi 4, yang keempat 5 segitiga, dan yang terakhir adalah 5 segi 5. Coba pekerjakan di buku pekerjaanmu ya. Selanjutnya, ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dilakukan Dayu, teman-teman, dan warga pada gambar? Bagaimana pendapatmu tentang kegiatan yang mereka lakukan?
Apa kamu setuju dengan kegiatan mereka? Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Kerjakan di buku pekerjaan kalian ya. Baik, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.